Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan dengan diawali dengan stretching tadi, saya dari sini sama dengan Pak Felix, lihat mukanya tegang semua. 1 mili aja ke kiri dan ke kanan mungkin lebih enak gitu ya. Nah, kayak Bapak barusan itu sampai giginya terlihat. Jadi kita mengikuti pertemuannya ini bisa lebih santai tapi juga tetap serius. Yang terhormat kepada tapi sudah pergi tadi, saya appreciate kepada Rektor Universitas Nusa Cendana Profesor Dr. Franz Umbudata, kemudian kepada Bapak Dekan Dr. Heru, dan saya senang karena ini berarti saya reuni dengan senior saya di sini ya. Kemudian yang terhormat moderator Dr. Felix, kemudian kepada yang terhormat Profesor Dr. Laksono serta para pembicara dan para hadirin sekalian pada pertemuan ini. Suatu kehormatan buat saya bisa hadir pada pertemuan seperti ini yang dilaksanakan, dan saya juga appreciate kepada penyelenggara yang bisa membuat suatu pertemuan yang menjembatani antara kebijakan yang ada di pihak pemerintah maupun para akademisi. Karena ini tidak ada batasannya. Kita adalah satu tim. Tanpa kita kerjasama, maka upaya kita hadir di NTT di Kupang ini tidak akan ada hasilnya. Tujuan dari pertemuan tadi sudah jelas. Di sini kita tidak melihat apa yang terjadi yang masa lalu, apa yang belum bisa dilakukan, tapi apa yang akan kita lakukan ke depan dengan tujuan kebijakan yang harus dibuat supaya terjadi penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Republik ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, dari paparan yang tadi disampaikan oleh Prof. Laksono maupun oleh Ibu Dr. Gigi Maria, kita bisa melihat betul banyak key point yang disampaikan terhadap kebijakan apa, kemudian apa yang harus dilakukan. Ada beberapa hal yang saya ambil tadi dari paparan tersebut. Satu isu penting yang pertama yang disampaikan adalah yang terkait dulu dengan anggaran. Ya, tadi Pak Prof. Laksono menyampaikan tentang bagaimana anggaran begitu besar, tapi kok belum ada hasil. Kalau kita lihat anggaran, kita tidak hanya melihat dari nominal uangnya saja. Kita sama-sama tahu bahwa anggaran di Kementerian Kesehatan dari pemerintah itu cukup besar, sekitar 34,8 triliun. Ternyata kalau kita ikut peraturan harusnya sekitar 5% untuk kesehatan. Tapi nyatanya belum sampai 5% untuk kesehatan. Untuk Gikia saja masih di bawah 5% ya, untuk program gizi ibu kesehatan anak. Nah, untuk direktorat ibunya saja pun kurang dari 5%, dan saya rasa sama dengan di direktorat yang lain. Artinya dari jumlah yang ada, kita tidak pernah mengatakan kok kita kurang 5% maka program tidak jalan. Bukan. Tapi kita harus punya spirit bahwa dengan apa yang kita punya kita bisa buat apa seoptimal mungkin. Nah, anggaran yang ada itu pun juga tidak semuanya ada di pusat. Anggaran itu ada yang dilakukan di pusat, ada juga yang ke daerah melalui dana dekon. Kalau kita lihat dari dana dekonstrasi pun sebagian besar sudah turun ke lapangan. Memang kita baru mulai meningkatkan anggaran itu kurang lebih sekitar awal tahun 2010. Tapi yang menjadi hal yang harus diperhatikan adalah seperti tadi dikatakan, negara ini luas, 34 provinsi sekarang, bukan 33, dan 508 kabupaten. Dana dekon yang diberikan kepada provinsi tidak selalu bisa dioptimalkan, karena memang dana dekon itu sebenarnya ada guna untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pusat sehingga bisa dilaksanakan di grassroots, ya, dari provinsi sehingga bisa mengimplementasi kabupaten. Tapi kenyataannya sekali dengan adanya dekon ada di provinsi semangat ya. Waduh, ini keras sekali. Ya, jadi sakti. Jadi tadi disampaikan setelah saya sampaikan bahwa
Saya tidak bilang bahwa itu terjadi semua. Banyak sekali kita tahu provinsi-provinsi yang punya sangat komitmen terhadap anggaran untuk kesehatan. Tapi kita juga tahu ada wilayah-wilayah yang dengan adanya dana DEKON itu malah dikurangi APBD-nya untuk kesehatan. Dan itu kita bisa ketahui ketika kita pertemuan dengan seluruh provinsi, mereka menyampaikan malah anggarannya dikurangi, toh ada dana dari DEKON. Nah, itu mungkin hal-hal yang terkait kebijakan itu yang bersama dengan teman-teman di daerah yang harus kita kawal, supaya kalau memang itu anggarannya itu ada untuk kesehatan dari DEKON, tapi dana APBD yang sudah direncanakan untuk kesehatan itu jangan dirubah. Kemudian kita juga melihat bahwa pentingnya sinkronisasi dalam perencanaan dan anggaran. Saya masuk di poin anggaran dulu. Di sini kita tahu bahwa perlunya integrated dan harmonisasi dalam perencanaan dan penganggaran di setiap level. Kalau kita sudah alokasikan dana di level provinsi kemudian ke kabupaten, nah ternyata kalau kita bisa melakukan seperti tadi yang dikatakan oleh Prof. Laksono maupun masukan dari teman Papua, integrated planning itu tidak bisa terjadi secara harmonis di semua layer. Nah, itu menjadi penting, karena ketika semua SKPD memperebutkan satu porsi, kalau itu tidak bisa adanya mapping yang jelas, tidak bisa teridentifikasi mana yang lebih menjadi prioritas untuk yang kesehatannya, maka tidak akan terjadi harmonisasi dan perencanaan yang benar-benar cost efektif berdasarkan evidence base. Kalau kita ngomong evidence base, maka kita butuh data di situ. Dan kalau kita butuh data, mari kita lihat sejauh mana mapping yang sudah dilakukan. Dikaitkan dengan kebijakan, terutama untuk pencapaian MDG 5, dari hasil Rakerkesnas tahun 2013, seluruh provinsi, kabupaten, rumah sakit berkumpul. Di situ kita menyepakati, karena temanya waktu itu terkait dengan MDG 4 dan 5. Kita sepakat pada Rakerkesnas tersebut bahwa semua kabupaten, semua provinsi akan mengidentifikasikan kabupaten-kabupaten yang mempunyai daya ungkit atau menyebabkan kematian ibunya tinggi. Kita cari yang mana nih? Jadi mapping. Nanti kabupaten-kabupaten itu harus bisa memotret apa yang terjadi di wilayahnya. Tapi tidak seperti istilahnya kalau tadi Prof. Laksono pesta kembang api, kita bilang di kita PKA, tapi juga tidak bau, business as usual. Di mana kita berharap mapping itu benar-benar dilakukan bottom up, dipotret betul-betul. Kalau tadi disampaikan hanya level kabupaten harus dilakukan, saya bilang dari kabupaten turun sampai ke kecamatan, turun sampai ke desa, sehingga kita benar-benar tahu apa yang terjadi di wilayah kita. Puskesmas mana sebenarnya penyumbang kematian ibu, dari kecamatan mana, yang ada di kabupaten mana, provinsi harus tahu. Sehingga kita fokus. Dari hasil yang kita identifikasi, kita mempunyai tahapan-tahapan. Tahapan pertama dari 34 provinsi akan dilakukan di 9 sampai 10 provinsi. Kita kumpulkan untuk tahu kabupaten yang paling banyak menyumbang kematian ibu. Dan ternyata ada 64 kabupaten yang teridentifikasi. Nah, ke-64 kabupaten ini sudah kita kumpulkan. Jadi kalau tadi Pak Flaksa memberikan masukan itu, kita sudah mengantisipasi, Pak. Dan tentunya kita harapkan ketika kita pertemuan itu, kegiatan yang disusun oleh 64 kabupaten dengan difasilitasi provinsi benar-benar bisa memotret situasi yang ada di masing-masing wilayah kabupaten. Kalau sampai ditanya, ada ibu hamil di wilayah situ, berapa yang akan bersalin, berapa yang kemungkinan resiko tinggi harus dirujuk, bagaimana kantong persalinannya, sudah tahu belum pada saat persalinan itu tenaga kesehatannya ada? Sudah tahu belum siapa yang akan mengantarkan kalau dia harus rujuk? Pasti nggak dia akan bisa mengambil keputusan pada saat dia harus dirujuk? Apakah itu diizinkan oleh keluarganya? All by system itu harus sudah terlihat. Itu yang kita bilang di potret. Yang kedua, kalau dia memang merasa daerahnya mempunyai kontribusi terhadap kematian ibu yang tinggi, pemerintah pusat mengatakan kita akan dukung, tapi dengan syarat. Kita tidak berharap dari action plan itu yang keluar adalah saya minta apa. Nomor satu, refer dulu kepada resource yang ada di tempatnya. Apa seoptimal mungkin yang bisa dilakukan, kemudian apa yang dibutuhkan. Yang penting adalah komitmen. Kita berharap bupati, wali kotanya bikin MOU dengan kita. Keluar komitmennya. Berarti kita hanya top down, kita minta, kita grojokin gitu. Tidak. Kalau tidak ada komitmen dari kabupatennya itu sendiri atau dari bupati atau wali kotanya itu sendiri, tidak mungkin jalan. Dan itu juga komitmen itu tidak bisa hanya dengan kesehatannya saja,
tapi dengan lintas sektor, lintas program, itu harus bersama-sama. Kita punya konsorsium terhadap para akademisi. Konsorsium bisa menjadi suatu bagian dari perencanaan dan penganggaran suatu program yang berdasarkan problem solving di wilayah tersebut. Karena apa? Tanpa kajian-kajian yang tadi seperti disampaikan oleh Prof. Laksono, tentu kita susah untuk mempunyai evidence base terhadap program yang ada di wilayah tersebut. Nah, yang menjadi payung dari kebijakan di pusat adalah kita juga mempunyai rencana aksi nasional penurunan kematian ibu. Konsepnya sama dengan Prof. Laksono, dan saya appreciate dengan apa yang sudah dilakukan oleh Prof. Laksono, dan saya juga bisa melihat itu bisa tercermin ketika kita menyusun masalah-masalahnya yang kita akomodir dalam rencana aksi yang terjadi di Papua. Kebetulan 2 minggu yang lalu saya baru dari Papua. Tadi 7 Papua, 7 tulisannya Papua, 7 kabupaten di Papua. Saya rasa ada tulisan paparannya. Salah, makanya tadi saya lihat, iya, tulisannya Papua tadi, paparan. Ya. Oke, nggak apa-apa, nggak salah, human error. Ya, yang di NTT, kebetulan NTT kami sudah kunjungi, Bu Menteri juga sudah berapa kali ke sini. Jadi memang yang disampaikan oleh Ibu benar-benar bottom up situation yang harus dilakukan. Nanti dengan paparannya dari Kepala Dinas NTT bisa kita lihat lebih jauh apa yang sudah dilakukan. Rencana aksi kita itu juga berfokus kepada 7 program di mana kita berharap kita bisa mendekatkan kepada akses dan kualitas dari pelayanan itu tersebut. Dari keberadaan bidan di desanya, pelayanan ponet-poneknya, kemudian dengan adanya kemitraan. Penting di sini ada yang terkait kebijakan. Perlu saya sampaikan pada pertemuan yang lalu yang melibatkan 64 kabupaten, hal-hal yang diidentifikasikan tentang kebijakan local wisdom itu keluar. Jadi kalau kita punya kebijakan di level pusat yang terkait dengan distribusi tenaga, penempatan, pelayanan, sumber daya dan seterusnya, ketika sampai di level kabupaten tidak mungkin jalan tanpa adanya local policy. Jadi teman-teman dari 64 kabupaten itu kemarin mengidentifikasi tentang pergub apa yang harus dilakukan, perbub apa yang harus dilakukan, peraturan wali kota apa yang harus dilakukan, termasuk peraturan desa, sehingga benar-benar terjadi kerjasama antara pemerintah, yang dalam hal ini tenaga kesehatan, dengan keluarga maupun community yang ada di wilayah itu. Peran LSM menjadi penting, karena LSM di setiap wilayah itu ada. Tapi tidak semua terlibat. Karena apa? Karena tidak menjadi satu wadah. Yang saya lihat di sini adalah fasilitasi yang perlu dilakukan antara teman-teman donor yang bekerja di wilayah proyeknya maupun LSM di bawah donor. Mari bekerjanya jangan scattered-scattered. Jangan sedikit-sedikit. Harus dari hulu sampai hilir. Karena itu akan membuat kita tidak bisa melihat hasilnya, outcome-nya. Saya berkecimpung di bidang program ini dengan melibatkan berbagai donor, dan kita bisa melihat donor ada yang interestnya programnya lebih ke hulu atau di tengah-tengahnya atau lebih ke hilirnya. Kalau kita punya mapping seperti yang diharapkan oleh Prof. Laksono yang kita sekarang lakukan 44 kabupaten, dukungan itu harusnya dilihat secara utuh dari hulu sampai hilir, sehingga itu tidak akan lagi merupakan kegiatan yang hanya 1 minute. Tidak merupakan kegiatan yang hanya sendiri dan sendiri. Karena saya dikasih waktunya tinggal 1 menit, sebenarnya ngomong kesehatan ibu nggak bisa 1 menit, 5 menit, 10 menit, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Karena kita berbicara tentang the whole concept secara komprehensif. Begitu banyak aktor yang terlibat, tidak hanya kesehatan, tapi siapa yang akan bisa menjadi sutradara di setiap wilayah itu yang bisa menggabungkan semua itu menjadi satu sehingga bergerak di dalam satu sistem. Harapan saya dalam pertemuan ini tentunya kebijakan-kebijakan ini bisa keluar dalam bentuk apakah kebijakan yang sudah ada dari pusat itu bisa diimplementasikan, atau dengan evidence base harus dilakukan perubahan, atau misalnya harus diganti untuk membooster atau mengstrengthening program tersebut sehingga bisa benar-benar terimplementasi di lapangan. Satu hal yang perlu saya sampaikan, berita terakhir, Kementerian Kesehatan
Menteri Kesehatan sudah melakukan koordinasi bersama, duduk bersama dengan Mendagri sebagai penguasa dengan situasi pemerintah saat ini, akan mendukung semua program-program kesehatan melalui edarannya Permendagri, sehingga gubernur, bupati, wali kota bisa mendukung semua program untuk menghasilkan penurunan kematian ibu dan bayi lahir di Republik ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.